Lalu kita buka browser. Kita ketikkan sekolahku. Bukan browser, kita buka CMD. Udah kayak web server aja dia. Kejauhan mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mau coba menjelaskan tentang DNS server menggunakan Debian versi 9. Nah, nanti gimana caranya, diperhatikan videonya sampai selesai. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, catat apa yang penting. Nanti silahkan dicoba menggunakan VirtualBox. Sebenarnya bagi yang mau mencoba dari handphone juga bisa pakai aplikasi yang namanya Termux, tapi agak berat dan juga banyak makan kuota. Jadi sebaiknya cobanya nanti di VirtualBox. Nah, jadi kita akan mencoba nanti konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja langsung di komen. Nah, sekarang silahkan prepare alat-alat tulisnya. Oke ya. Oke, udah disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, kita mulai ya. Nah, kita akan membahas tentang konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9 di VirtualBox. Jadi, kalau mau nyoba di Android bisa, tapi pakai aplikasi yang namanya Termux. Nah, namun itu agak berat dan banyak memakan kuota. Makanya nanti disarankan mencobanya di laptop. Jadi ya barengan sama kawan-kawannya atau rame-rame belajar. Ingat tetap menjaga protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak. Coba bareng kawan-kawannya. Ya, sebelum kita untuk mencoba konfigurasinya, ada yang perlu kita persiapkan, yakni alat dan bahannya. Yang pertama, kita harus punya ISO Debian 9, DVD 1 dan DVD 2-nya. Yang kedua, kita pakai aplikasi VirtualBox, lalu alat tulis, dan yang keempat, buku catatan. Jadi nanti kalau ada yang penting, ya harapannya agar dicatat, biar tidak lupa nanti konfigurasinya. Kita membahas sedikit tentang apa itu DNS server. Nah, sebelumnya ini udah pernah kita bahas di kelas 11. Kita ingat kembali lagi pelajarannya, apa itu DNS server. Di DNS server itu adalah singkatan dari Domain Name System, sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan domain dari nama ke IP address atau sebaliknya. Jadi misalnya kita lagi buka browser nih, kita ketikkan www.google.com. Maka itu sebenarnya yang terbaca oleh sistem adalah IP address dari Google. Nah, kenapa dibuat namanya? Kenapa tidak IP address yang kita ketik di address bar? Karena kalau kita ketik di address bar, biasanya akan susah untuk mengingatnya. Jadi biar mudah diingat, makanya yang kita tulis di address bar itu adalah www.google.com. Padahal yang dibaca sistem adalah IP address dari Google tersebut. Nah, jadi biasanya DNS ini digunakan oleh pengguna internet dikarenakan mengingat sebuah alamat situs lebih mudah dibandingkan dengan menghafal IP address dari alamat situs tersebut. Oke. Jadi makanya DNS ini kita buat agar bisa menerjemahkan IP address menjadi sebuah nama domain. Oke. Cara kerja DNS itu misalnya kliennya ada PC, ada laptop, ada HP, lalu kita punya server yang kita install DNS server, lalu bisa connect ke internet. Jadi kalau kita alurnya, misalnya kita pakai handphone, connect ke sebuah server yang ada DNS-nya, maka ketika dia ingin membuka sebuah situs, misalkan www.com, maka DNS yang menerjemahkan halaman tersebut baru dia minta datanya ke internet berupa IP address.
Jadi yang dibaca oleh sistem adalah IP address. Nah, jadi fungsi dari DNS server adalah menerjemahkan IP address menjadi sebuah nama domain. Oke. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Cara konfigurasinya adalah yang pertama ini, sebelum kita men-setting, maka kita harus mengaktifkan ini network pertama dan network kedua. Karena kalau di Debian itu ada Ethernet yang pertama koneksinya ke ISP atau ke internet. Ethernet yang kedua koneksinya ke klien kita. Maka kita aktifkan dengan cara kita klik mesinnya, lalu kita klik setting, lalu kita klik network. Nah, di sini dia. Adapter pertama, duanya kita aktifkan. Adapter yang pertama kita ubah menjadi bridge adapter. Nah, kenapa bridge adapter? Agar dia nanti bisa terkoneksi ke luar. Yang kedua, adapternya kita aktifkan. Kita klik, lalu kita ubah ini menjadi host only adapter. Nah, yang ininya kita pilih VirtualBox. Nah, jadi Ethernetnya VirtualBox, adapternya yang adapter pertamanya kita ambil bridge, lalu kita klik OK. Servernya di virtual, tapi yang menjadi kliennya akan kita coba adalah komputer ini sendiri gitu yang jadi kliennya. Oke. Nah, sebelumnya pastikan Debian-nya udah diinstal. Nah, jadi setelah install, kita tinggal klik start. Kita login sebagai root. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, sekarang kita login sebagai root, kita ketikkan root, kita masukkan passwordnya. Nah, jadi kita login sekarang sebagai root atau sebagai admin. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Debian yang kita gunakan adalah Debian versi 9.1 yang 32 bit. Nah, jadi kita menggunakan Debian 9.1 yang versi 32 bit. Jadi bukan yang 64 bit ya, tapi 32 bit. Oke. Sebelum kita mengkonfigurasi DNS server, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah men-setting IP address dengan perintah nano. Kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Oke, kita hapus ini semuanya. Nah, kalau sudah, kita ketikkan perintahnya auto ETH0. Nah, kalau di Debian 9 bukan ETH0 lagi, tapi ENP0S3. Nah, jadi kalau di Debian 8 ke bawah itu untuk istilah penamaan Ethernet menggunakan ETH. Jadi kalau dia ada 3 ETH berarti ada ETH0, ETH1, ETH2. Namun kalau di Debian 9 istilah penggunaannya diubah menjadi ENP0. Nah, kita konfigurasi yang pertama dengan nama ENP0S3. Device ENP0S3 inet static. Nah, jadi IP-nya yang kita konfigurasi adalah secara statik. Jadi bukan DHCP ya, tapi statik. Nah, untuk perlu kita ingat lagi pelajaran kelas 11 bahwa Ethernet yang pertama itu koneksinya ke ISP, sedangkan Ethernet yang kedua koneksinya ke klien. Jadi, untuk IP address yang kita inputkan di ENP0S3 adalah IP address yang kita dapat dari ISP. Karena kita menggunakan internet sekolah, maka IP address-nya adalah 192 address 192.168.112 ini 12.104/24. Nah, kalau di Debian 8 itu kita menulis netmask di sini. Netmask. Kita
kita masukkan netmasknya, misalnya 255.255. Nah, kalau sekarang tidak perlu, cukup langsung kita tulis netmasknya di belakang IP dengan menggunakan slash. Jadi misalnya slash 24 atau slash 25, slash 26, tergantung dari rank IP tersebut. Nah, kita masukkan setelah ini gateway-nya. 192.168.12.1. Nah, jika nanti di rumah tidak ada akses internet atau tidak ada ISP, misalnya IndiHome atau OneXP, maka untuk pembelajaran ini gunakan saja IP kelas C. Namun kalau ada IndiHome atau ada OneXP di rumah, silahkan diinputkan IP address dari ISP-nya pada konfigurasi ENP0 yang pertama. Di sini. Nah, yang di sini ya. Oke ya. Kita lanjut. Yang kedua, kita atur untuk Ethernet-nya yang kedua dengan perintah auto ENP0S8, di bawahnya ifas ENP0S8 inet static. Kita masukkan address-nya. Nah, IP yang kita gunakan adalah IP yang akan kita konfigurasi nanti untuk DNS server atau untuk web server dan seterusnya. Misalkan kita gunakan IP kelas C 192.168.100.1. Netmasknya kita buat 24 misalnya, /24. Nah, sampai di sini kita save konfigurasi IP-nya dengan cara tekan Ctrl X, kita pilih yes untuk menyimpan, lalu tekan enter. Nah, setelah ini kita restart konfigurasi IP-nya dengan perintah, kita reload konfigurasi IP-nya dengan perintah service networking restart. Nah, jika ada sintak yang sedikit panjang, biasakan menggunakan tombol tab agar tulisannya langsung keluar dengan sendirinya yang benar, tulisannya yang benar, sintaknya yang benar. Nah, jadi kita tidak typo nanti ketika menuliskan sintaknya. Karena kalau salah aja hurufnya, dia tidak akan jalan. Oke, kalau sudah, kita cek apakah IP-nya sudah terbaca atau belum dengan perintah IP spasi A. Nah, terbaca di sini. Kita lihat ENP0S3-nya berapa IP-nya dan ENP0S8-nya juga sudah terbaca IP-nya. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, kita atur file source list dengan perintah ketika nano spasi /etc/apt /source list. Nah, ini tulisannya. Kita tekan enter. Nah, di sini baris ketiga dan keempat kita nonaktifkan agar ketika kita menginstal konfigurasi DNS nanti tidak mendownload file dari situs debian.org. Jadi kita menggunakan repo lokal yang nanti kita menggunakan DVD 1 dan DVD 2. Jadi yang dua situs ini, situs yang security debian.org, kita matikan dengan perintah kita tambahkan tanda pagar di depannya. Agar nanti ketika kita mengkonfigurasi DNS, dia mengambil repo yang di lokal. Oke, kita lanjut. Nah, perintah kita simpan Ctrl X, yes, lalu enter. Nah, setelah ini kita inputkan DVD 1 dan DVD 2 ke dalam sistem Debian tadi agar dia tidak mendownload data dari luar dengan perintah apt min cd-rom add. Nah, kita pilih device, optical device, kita klik DVD 1. Lalu kita tekan enter. Nah, kita ulangi untuk DVD 2. Kita ketikkan apt min cd-rom spasi add. Kita tekan enter. Kita pilih lagi yang DVD kedua.
Oke, setelah selesai kita update dengan perintah apt min-get update. Nah, maka DVD1 dan DVD2 dari Debian 9.1 sudah terinput ke dalam sistem Debian. Sehingga nanti jadi untuk DVD1 dan DVD2 dari Debian 9.1 itu sudah terinput ke dalam sistem Debian, sehingga nanti waktu kita mengkonfigurasi DNS server tidak mendownload dari luar, cukup menggunakan repo yang ada di dalam sistem Debian itu sendiri. Sampai di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasi DNS server. Oke, dengan perintah kita ketikkan apt min-get install bin9 spasi DNS utils. Lalu kita tekan enter. Nah, kita pilih yes untuk konfigurasi berikutnya. Lalu dia minta DVD1. Kita inputkan dengan klik device. Kita pilih DVD1. Kita klik DVD1. Lalu tekan enter. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini dia tadi. Kalau kita aktifkan yang link tadi, maka ketika kita lagi menginstal ini, dia akan download keluar. Makanya kita matikan agar itu tadi, dia tidak mendownload keluar, sehingga kuota Ananda semua lebih hemat jadinya waktu konfigurasi. Kita lanjut, dia minta DVD kedua, kita masukkan DVD kedua. Oke, kita lanjut. DVD kedua. Nah, setelah selesai, kita coba cek ada nggak direktori bin-nya di dalam sistem Debian setelah kita install. Dengan perintah, kita pindah direktori cd spasi /etc/bin. Lalu kita tekan enter. Nah, kalau kita berhasil pindah ke direktori bin, berarti kita sudah berhasil tadi menginstal file master dari DNS server menggunakan bin9. Sekarang kita edit file tersebut dengan perintah nano spasi named.conf. Lalu kita tekan enter. Nah, oke. Kita pindahkan kursornya ke bawah sekali, lalu kita ketikkan perintah zone spasi kutip nama domain yang mau kita buat. Misalkan kita buat sekolahku.sch.id kutip lalu kurung kurawal buka. Kita enter. Tipe master titik 2 titik koma lalu kita tekan enter. Lalu kita ketik lagi file kutip /etc/bin/db.sekolahku kutip titik koma, kita enter, kurung kurawal tutup, dan titik koma. Nah, yang pertama ini adalah namanya file forward. Jadi kita membuat file forward kemana nanti arah dari domain yang kita ketik. Misalnya kita mau buka sekolahku.sch.id, maka filenya akan mencari ke direktori etc bin dan mencari db.sekolahku. Yang kedua, kita mengkonfigurasi file reverse dengan perintah zone kutip, kita masukkan IP Ethernet kita yang kedua. Nah, kita masukkan 192 titik. Nah, cukup oktet pertamanya yang kita tuliskan. In strip addr.arpa kutip buka kurung kurawal tipe master. Nah, pastikan tulisannya benar ya. Kalau dia typo nanti tidak akan jalan.
Oke, kita lanjut. Di bawahnya file, kutip, garis miring, etc, garis miring, bin, garis miring, db.192, kutip, titik koma, tutup kurung kurawal, titik koma. Nah, sampai di sini kita simpan konfigurasinya dengan perintah Ctrl X, yes, enter. Nah, langkah berikutnya kita edit file db.sekolahku dan db.192. Sebelum kita edit, kita copy dulu dengan perintah cp spasi db.local spasi db.sekolahku. Nah, penamaan sekolahku ini hanya penamaan. Jadi nanti Ananda bisa mencoba dengan nama Ananda yang buat. Gitu. Misalnya namanya db master, misalnya db.master atau db.icang di sini. Nah, itu boleh. Jadi sekolahku itu hanya penamaannya saja. Kita lanjut. Yang kedua, kita copy juga db.192.127 ke db.192. Nah, oke. Lalu kita edit dengan perintah nano spasi db.sekolahku. Nah, oke. Lalu kita edit tulisan localhost ini menjadi nama domain kita. Misalnya yang kita buat tadi adalah sekolahku.sch.id. Yang di sini kita ganti juga menjadi sekolahku.sch.id. Nah, perhatikan titik dan spasinya jangan dirubah. Kita lanjut lagi yang ke bawah, kita edit menjadi sekolahku.sch.id. Nah, yang ke bawah kita masukin IP-nya 192.168.101. Karena ini IP Ethernet keduanya tadi adalah 101. Di bawahnya juga kita edit menjadi 192.168.101. Oke, lalu tulisan A-nya ini kita hapus, tinggal menjadi satu saja. Lalu yang paling ujung add-nya kita ganti menjadi www. Oke, kalau sudah kita save dengan perintah Ctrl X, yes, enter. Lalu kedua, kita edit lagi file db.192 dengan perintah nano spasi db.192. Tekan enter. Sama seperti tadi, tulisan localhost kita ganti menjadi sekolahku.sch.id. Misalnya nanti nama domain yang Ananda buat www.raditya.dika.com. Nah, itu boleh. Tapi usahakan penamaannya sesuai dengan nama Ananda sendiri. Untuk contoh, Bapak menggunakan nama domainnya sekolahku.sch.id. Oke, yang di bawahnya juga kita edit menjadi sekolahku.sch.id. Nah, yang di bawah kita edit menjadi www.sekolahku.sch.id. Nah, angka yang paling ujung ini kita hapus menjadi angka 1.
Kalau sudah, kita save. Pastikan tidak ada tulisan yang salah. Kalau sudah, kita klik ini karena dia virtual, berarti kita tekan Ctrl X, yes, enter. Nah, setelah ini kita reload konfigurasi DNS servernya dengan perintah service bin 9 restart. Nah, langkah berikutnya kita reload konfigurasi DNS server dengan perintah service bin 9 restart. Lalu service bin 9 reload. Oke, kalau sudah, kita keluar dari direktori etc bin. Dengan perintah kita ketikkan aja cd, dia akan keluar dari direktori tersebut. Nah, langkah berikutnya kita edit ini file di file resolve dengan perintah nano spasi /etc/resolve. Nah, resolve.conf. Tekan enter. Nah, di sini kita masukkan IP address dari Ethernet kita yang kedua. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan domainnya. Jadi 192.168.100.1. Sudah, tekan Ctrl X, kita simpan, enter. Nah, setelah ini kita coba apakah berhasil konfigurasi DNS servernya dengan perintah kita ketikkan ping. Kita ping dulu IP address-nya apakah berhasil. 192.168.100.1. Nah, replay, berarti dia berhasil. Sekarang coba kita ping nama domainnya yang sekolahku tadi dengan perintah ping spasi sekolahku.sch.id. Nah, berhasil juga. Ini baru kita tes dari server. Sekarang kita mau tes sebagai klien. Nah, jadi kita buka konfigurasi IP pada komputer. Nah, di sini perintahnya hampir sama kayak kita memberikan ini IP address pada komputer. Kalau kita menggunakan kabel kan di sini nih pengaturan IP-nya. Karena kita menggunakan virtual, maka IP address-nya kita inputkan di Ethernet yang virtual. Yang ini. Tinggal kita klik kanan, klik properties, lalu kita masukkan IP versi 4. Nah, ini dia. Nah, yang perlu diingat, tadi server adalah 100.1, maka klien bisa 100.2, 100.3, atau 100.4, tergantung dari rank IP-nya. Misalnya kita masukkan 192.168.100.4. Netmasknya karena tadi /24, maka 255.255.255.0. Nah, untuk gateway, ingat konsep yang waktu kita kelas 11. Bahwa yang menjadi gateway di klien adalah IP address dari Ethernet yang kedua di Debian. Oke, kita masukkan 192.168.100.1. Untuk DNS servernya yang kita config tadi 192.168.100.1. Lalu kita simpan. Oke. Nah, untuk mengetes di kliennya kita buka CMD. Kita buka command prompt atau CMD ya. Bapak biasanya bilangnya CMD. Nah, di sini kita coba ping dulu. Kita ping IP Debian, IP Ethernet yang kedua dengan perintah ping 192.168.100.1. Nah, connect. Sekarang kita coba tes DNS servernya dari klien dengan perintah ping sekolahku, ping spasi sekolahku.sch.id. Nah, replay dan domain sekolahku.sch.id diambil dari IP yang kita config tadi 100.1.
untuk lebih jelasnya coba kita ulangi. Nah, ini dia. Jadi setelah kita tadi mengetes di server, ini dia masih jalan, DNS-nya masih jalan. Kita tes juga dari klien. Nah, ini sekarang kita sedang mengetes dari klien, juga berhasil. Sampai di sini konfigurasi DNS server sudah selesai. Jadi nanti setelah ini mesin virtualnya jangan dihapus karena materi kita akan berlanjut lagi nanti untuk web server dan seterusnya. Jadi untuk DNS server Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga Ananda semangat untuk mencobanya. Nah, Bapak harapkan Ananda jangan lupa mencatatnya dan mencobanya. Jika nanti ada trouble, silahkan tanya di komen. Nanti akan coba kita jawab di mana trouble-nya. Apa penyelesaiannya akan kita coba bantu nanti. Dan buat Ananda semua jangan lupa kita pakai Debian versi 9.1 yang 32 bit. Jadi silahkan di-download nanti ISO Debian DVD pertama dan yang DVD keduanya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti tanya aja di komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, gampang kan cara konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9 dari VirtualBox. Nah, jadi dalam video tadi kita menginstal Debian servernya di VirtualBox, sedangkan yang jadi kliennya adalah komputer itu sendiri, Windows di komputer itu sendiri. Nah, jadi servernya di virtual, kliennya langsung di komputer itu sendiri. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan tanya aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, tetap semangat ya.